Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, kembali di acara Healthy Corner bersama dengan TVMU yang kemudian disupport oleh Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Dan kali ini kita akan membahas mengenai teknik swab penderita COVID-19 dan prosedur pelaksanaannya. Telah hadir bersama dengan kita dua narasumber yang memang sangat kompeten untuk membahas ini. Yang pertama adalah Dr. Rizky Firmansyah, spesialis THT KL. Atau yang akrab dipanggil dengan Dr. Rizky. Assalamualaikum Dr. Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini menyita waktunya yang harusnya Dr. Rizky bisa praktek. Hari ini kita bawa ke studio TVMU ya untuk berbicara mengenai teknik swab penderita COVID-19. Siap ya, Pak Rizky? Baik, dan yang kedua adalah beliau adalah Ibu atau Mbak Ari Wahyuni MDK. Beliau adalah analis yang memang sudah sangat terbiasa melakukan swab untuk penderita COVID. Demikian ya Mbak Ari ya, kira-kira ya? Kurang lebihnya demikian. Kurang lebihnya ya. Terima kasih Mbak Ari sudah bersedia hadir di Healthy Corner TVMU kali ini. Baik, Dr. Rizky ini adalah dokter di Rumah Sakit TKU Bantul dan Mbak Ari ini adalah analis di Rumah Sakit TKU Muhammadiyah Yogyakarta. Dan mereka berdua memang tergabung dalam tim Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Baik, Dr. Rizky, saya kira sampai saat ini COVID-19 di Indonesia, ya, saya kira sudah cukup merata di seluruh wilayah Indonesia. Apakah demikian, Dr. Rizky? Ya, terima kasih ya atas waktunya. Jadi untuk jumlah penderita COVID-19 di Indonesia itu sebenarnya sudah merata dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi kalau kita update, tadi malam itu saya update itu masih merah semua ya, dari Sabang sampai Merauke. Itu di seluruh Indonesia? Iya. Ya seperti bendera kita yang merah putih, merahnya merata. Merahnya merata ya. Ya. Terus untuk jumlahnya sendiri untuk yang sudah resmi rilis dari pemerintah untuk per hari kemarin ya, bertanggal kemarin itu adalah 13.112. Untuk hari ini masih belum diupdate karena update-nya masih nanti sore, mungkin tambahnya sekitar 400 lagi mungkin. Dan trennya masih demikian ya? Ya, trennya masih demikian. Jadi rata-rata masih konstan 400. Dan angkanya bermain sekitar situ 300 sampai 400. Kalau angka meninggalnya sendiri? Untuk angka meninggalnya sendiri sih kemarin untuk terakhirnya 900-an ya kemarin jumlah totalnya. Ya. Dan itu juga angka meninggalnya juga konstan juga ya? Iya, sebenarnya sekitar 10% ya, kurang lebihnya itu sekitar dari kasus positifnya. Dibandingkan dengan negara yang lain kira-kira? Ya kira-kira hampir sama sih. Ya. Saat ini ya? Iya. Oke, ini menarik ya, jadi sudah kayak bendera saja ya, dari Aceh sampai dengan Papua, sudah merah semua ya, artinya berani. Iya, berani. Ini berdamai apa berani? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi tetap harus berani. Iya. Istilahnya berdamai. Iya. Tagline sekarang kan berdamai dengan corona ini. Iya. Jadi sebenarnya berdamai apa berani melawan ini? Iya berani, tapi ya kemudian karena sulit jadi terus berdamai. Berdamai ya. Baik, terima kasih. Dan kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah sendiri banyak ya Mbak Ari ya, pasien yang memang COVID-19 ini ya. Sejauh ini bagaimana Mbak Ari? Untuk saat ini, kondisi saat ini pasien rawat inap sudah berkurang ya untuk saat ini. Tapi yang peningkatan dalam jumlah banyak itu kita penderita yang ingin melakukan tes rapid. Oke. Iya, dari beberapa hari terakhir ini kita istilahnya kalau di rumah sakit diserbu oleh orang-orang yang ingin tahu kondisi kesehatannya dengan cek rapid. Itu banyak yang berasal dari Indogrosir. Ini yang di Yogyakarta ini ya? Meskipun sebenarnya untuk tes rapid sendiri bukan untuk penentuan diagnosis, tapi masyarakat itu ingin tahu kondisi kesehatannya lumayan tinggi, sadar. Oke, dan saya kira ini ya Dr. ya. Saya kira di seluruh Indonesia pun keinginan untuk rapid saya kira sangat tinggi sekali ya. Iya. Kenapa mereka kemudian ingin melakukan rapid test ini? Jadi kenapa animonya juga sangat meningkat ya karena kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Jadi sudah baik juga sebenarnya. Cuman yang paling penting sebenarnya itu bukan untuk ngeceknya sebenarnya, cuma untuk pencegahan agar kita tidak terkena. Karena untuk sebenarnya untuk rapid test itu sendiri sih untuk tingkat diagnostiknya sebenarnya masih jauh di bawah swab. Dan kalau menurut saya sih daripada untuk lebih banyak untuk ceknya, lebih banyak kita membuat waktu itu dialokasikan untuk preventif. Jangan sampai kita terkena dengan social distancing. Itu yang paling utama sebenarnya. Dan sekarang memang social distancing ini sudah dianggap suatu yang membosankan kali ya. Sehingga orang keluar lagi kembali itu ya.
Mungkin karena banyak yang bosan dan keluar kembali itu terus kemudian takut wah kena atau tidak, kemudian Dan mereka ingin akhirnya rapid. banyak yang berbelanja. Banyak berbelanja. Iya. Pasar Nggak penuh tahunya, kembali gitu. gitu ya. Tempat-tempat, terutama adalah tempat-tempat yang memang pusat perbelanjaan ya. Iya, ramai Mereka- di bulan Ramadan ini Sehingga kalau mereka kemudian datangi kemarin lagi. kasus di Indogrosir ya saya kira itu bagian dari bagaimana ramainya kembali di tempat-tempat yang demikian ya. Iya. Baik, saya tadi menarik Dr. Rizky menyampaikan tentang swab ya. Swab test ini sebenarnya apa sih untuk COVID-19 ini, Dr. Iya, Rizky? jadi untuk pemeriksaan swab itu sebenarnya bukan nama pemeriksaannya Pak, jadi cuma itu ya sudah istilahnya salah kaprah di Oke. bahasa. Iya, secara umum biasanya pemeriksaan swab gitu ya. Iya, jadi cuma biar gampang swab. Sebenarnya kalau tesnya sendiri adalah RT-PCR atau RT-PCR atau real time reverse transkriptase polymerase chain reaction. Ya, jadi kita itu apa tuh pemeriksaannya tuh kita mendeteksi genetik dari virus itu sendiri. Kalau COVID itu virus RNA sehingga dia harus dibalikkan. Jadi kita kalau PCR itu sendiri untuk mendeteksi DNA, bukan RNA. Tapi kita bisa deteksi RNA dengan cara membalikkan atau di reverse dulu, kemudian kita deteksi. Nah, setelah kemudian dideteksi itu kita cocokkan dengan genetik virusnya. Dalam hal ini virus COVID-19, kalau sama berarti itu positif, seperti itu. Jadi intinya kita mendeteksi genetik, ya, ya seperti itu. Ya, jadi swab ya. Jadi dengan cara swab itu adalah cara mengambil sampelnya dengan menggunakan usapan. Jadi swab itu artinya usapan. Usapan yang di mana yang diambil itu di daerah hidung dan nasofaring. Nasofaring itu adalah bagian belakang dari hidung, Pak Budi. Jadi Ya. belakang sekali ya? Iya, jadi nanti prosesnya adalah dengan menggunakan seperti cotton bud panjang itu. Swab dakron Swab bahannya. dakron itu ya, jadi nanti dimasukkan sampai belakang mentok. Itu kemudian ditunggu 10 detik, diusap-usap, nah kemudian kita masukkan ke dalam kontainer, kemudian kontainer tersebut yang berisi virus tadi di lab dengan menggunakan alat RT-PCR, seperti itu. Ya, Mbak Ari, sejauh ini pengalaman ketika di Rumah Sakit Muhammadiyah melakukan swab seperti yang disampaikan Dr. Rizky tadi. Jadi swab dilakukan seperti itu ya? Iya, sebenarnya untuk analis sendiri sampai saat ini kan tidak mempunyai kompetensi untuk pengambilan swab nasofaring, orofaring di dok ya. Tapi dalam kondisi pandemi ini kita sebagai tenaga kesehatan tidak boleh berdiam diri, apalagi dokter yang melakukan swab sudah kewalahan untuk pengambilan karena jumlahnya banyak. Ya, kami dari organisasi profesi sudah diizinkan dengan dibekali pelatihan. Ya. Terus yang tentunya juga pelatihan dulu ya? Tentunya dengan pelatihan dan ada surat pendelegasian dari rumah sakit untuk pengambilan swab nasofaring, orofaring dalam rangka membantu kondisi pandemi seperti ini. Sejauh ini sudah berapa pasien yang dilakukan swab, Mbak Ari? Kalau yang di rumah sakit kita itu belum begitu banyak, sekitar 25-30-an ya di PKU Jogjanya. Tapi kalau mungkin yang berbeda yang dari PKU Bantul ya. Dan yang lainnya mungkin ya? Iya. Ya, karena memang di Rumah Sakit Muhammadiyah di 75 itu sangat tinggi sekali angka huniannya. Ya, kesulitan pada melakukan swab itu, Dr. Rizky. Gimana letak kesulitan? Jadi untuk kesulitannya yang pertama karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi ya, jadi pemeriksaannya itu masuk lewat hidung, menuju sangat belakang sekali dari bagian hidung kita. Padahal kalau kita masukkan jari aja ke hidung kita kan sudah terasa tidak enak, itu sampai belakang ya. Mungkin karena yang pertama adalah tidak nyaman itu sendiri. Yang kedua adalah kesulitan dari anatomi dari pasiennya, kan setiap orang itu berbeda Pak Budi ya, walaupun namanya juga manusia, sifatnya juga berbeda, itu juga organnya pun juga walaupun juga dia agak ada sedikit istilahnya perbedaan. Lah itu ada yang sedikit miring atau bagaimana, lah itu nanti juga menimbulkan kesulitan. Padahal alatnya nggak bisa miring ya? Iya, seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya terlalu dipaksa mungkin bisa mimisan atau seperti itu, karena di hidung kan banyak pembuluh darahnya Pak Budi. Untuk pemeriksaan orofaring itu karena seperti yang kita tahu kalau di alam mulut itu mudah sekali membuat kita refleks muntah itu ya. Nah itu sering bisa membuat memuntah pasien. Di mana itu juga lebih berbahaya untuk tenaga medis sebenarnya kalau misalnya terkena paparan dari cairan tubuh pasien. Ya oleh karena itu pemeriksaan swab harus menggunakan APD level 3 Pak Budi, di mana
kita sebagai tenaga medis menggunakan standar keamanan paling tinggi. Ya, seperti itu. Oke, ini menarik ya. Ketika tadi misalnya ketika mengambil swab dari mulut itu ya, kemudian si pasien itu tidak tahan itu yang harus muntah itu ya. Kita bahas selepas yang satu ini, Dok. Kita akan break setelah iklan yang berikut ini. Siap. Baik, kita akan kembali Polsek TVmu setelah iklan yang satu ini.